Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Hadratul Mukarram, beliau dosen pengampuh Dr. Muhammad Fahmi Hidayatullah SPDI MPD selaku dosen mata kuliah Library Research yang kami hormati, teman-temanku sekalian yang kami hormati. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan mengenai konsep tazkiyatun nafas, perspektif Imam Al-Ghazali dan relevansinya terhadap pendidikan karakter, yang mana ini menjadi tugas akhir untuk memperoleh penilaian. Oleh karena itu, apabila adanya kekurangan dan kesalahan, kami pribadi mohon maaf yang tiada batasnya. Pada bab 1, yakni berupa pendahuluan, latar belakang, krisis moral dan kemerosotan karakter di kalangan pelajar sekolah menengah atas menjadi permasalahan serius yang menuntut perhatian dalam era modern. Perkembangan teknologi yang begitu cepat serta derasnya arus globalisasi telah menghadirkan pengaruh budaya asing yang seringkali bertentangan dengan nilai-nilai luhur bangsa dan ajaran agama. Lemahnya fondasi moral yang dibentuk di lingkungan keluarga maupun lembaga pendidikan semakin memperparah kondisi tersebut. Akibatnya muncul berbagai perilaku penyimpangan di kalangan remaja seperti kenakalan, gaya hidup hedonistik, sikap individualitas, hingga tindakan kriminal. Data empiris menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam kasus penyalahgunaan narkoba, kekerasan, dan perilaku tidak bermoral lainnya di kalangan pelajar, yang mencerminkan kegagalan sistem pendidikan dalam membentuk karakter dan moralitas yang kuat. Pada rumusan masalah, yakni yang pertama, bagaimana pandangan Imam Al-Ghazali terhadap makna tazkiyatun nafas serta bagaimana konsep tersebut dapat diimplementasikan dalam upaya pembentukan karakter peserta didik di lingkungan pendidikan. Kedua, hambatan apa saja yang muncul dalam proses penerapan nilai-nilai tazkiyatun nafas di ranah pendidikan karakter, dan strategi apa yang paling tepat untuk mengatasinya agar integrasi nilai-nilai tersebut berjalan efektif. Kemudian yang ketiga, sejauh mana nilai-nilai tazkiyatun nafas memiliki keterkaitan serta memberikan dampak signifikan terhadap pembentukan moral dan kepribadian peserta didik pada konteks pendidikan modern saat ini. Tujuannya untuk mengetahui bagaimana pandangan Imam Al-Ghazali terhadap makna tazkiyatun nafas serta bagaimana konsep tersebut dapat diimplementasikan dalam upaya pembentukan karakter peserta didik di lingkungan pendidikan. Kedua, untuk mengetahui hambatan apa saja yang muncul dalam proses penerapan nilai-nilai tazkiyatun nafas di ranah pendidikan karakter dan strategi apa yang paling tepat untuk mengatasinya agar integrasi nilai tersebut berjalan efektif. Ketiga, untuk mengetahui sejauh mana nilai-nilai tazkiyatun nafas memiliki keterkaitan serta memberikan dampak signifikan terhadap pembentukan moral dan kepribadian peserta didik pada konteks pendidikan modern saat ini. Indikatornya untuk mewujudkan hakikat pendidikan sejati terwujud melalui proses tazkiyatun nufus yang meliputi 3 tahap utama. Yang pertama, tahalli, mengosongkan diri dari sifat tercela. Kedua, tahalli, menghiasi diri dengan sifat terpuji. Dan tajalli, mencapai kesadaran spiritual terhadap kehadiran ilahi. Kedua,
dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip tazkiyatun nafas dalam sistem pendidikan, diharapkan peserta didik tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki kematangan spiritual dan karakter yang kuat untuk menghadapi tantangan global dengan sikap bijak dan moral yang kokoh. Masuk pada bab kedua, yakni kajian teori. Tazkiyatun nufus secara etimologi berasal dari dua kata bahasa Arab, tazkiyatun dan an-nafsun. Tazkiyah berasal dari akar kata zakka yang berarti penyucian. Selain itu, kata zakka juga berarti toharoh yang artinya suci, bersih dari najis. Sedangkan an-nafas adalah jiwa yang dalam hal ini berupa psikis yang memiliki esensi sendiri dari seorang manusia dan memiliki tanggung jawab atas segala sifat tercela, karena segala sifat tercela telah terhimpun olehnya. Berikut tazkiyatun nafas yang terbagi kepada 3 bagian, ada tahalli, tahalli, dan tajalli. Pada konsep kerangka berpikir, yang pertama landasan konseptual Islam, konsep nafas dalam psikologi Islam, tazkiyatun nafas sebagai proses penyucian. Kemudian yang kedua, pemikiran Imam Al-Ghazali tentang tazkiyatun nafas, definisi an-nafas dan struktur kejiwaan, tahap tahalli, tajalli, mujahadah dan riyadhah sebagai latihan karakter. Kemudian peran murabbi, guru dalam pembinaan moral. Kemudian yang ketiga ada konsep pendidikan karakter modern, teori pendidikan karakter, Litkona, nilai inti, integritas, disiplin, tanggung jawab, empati, kemudian strategi keteladanan, pembiasaan, penguatan moral. Kemudian yang keempat ada titik temu Al-Ghazali dan pendidikan karakter yang meliputi internalisasi nilai bertemu dengan tahalli, pengendalian diri bertemu dengan mujahadah, pembiasaan moral bertemu dengan riyadhah, peran guru bertemu dengan murabbi, kemudian integrasi spiritual moral dalam pembinaan diri. Kemudian yang terakhir, model penggabungan tazkiyatun nufus untuk pendidikan, inputnya nilai tazkiyah, peran guru, lingkungan moral. Kedua, proses pembersihan sifat tercela, penamaan sifat baik, latihan pengendalian diri, pembiasaan etika. Outputnya peserta didik berkarakter religius, jujur, disiplin, empatik, dan stabil secara emosional. Pada bab metode penelitiannya, yakni jenis penelitian, ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode studi kepustakaan library research. Menurut Sugiono, pendekatan library research atau penelitian kepustakaan adalah jenis penelitian yang menekankan pada kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya, dan norma yang berkembang dalam lingkup sosial yang diteliti. Teknik pengolahan data ada sumber primer dan sumber sekunder, dan juga data analisis data, prosedur penelitian, dan yang terakhir adalah penutup. Mungkin demikian pemaparan dari presentasi kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf yang tiada batasnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.